Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Iya, oke. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki materi pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu ya. Coba ketuanya dipimpin dulu untuk berdoa. Iya. Ya, baik. Oke. Sekarang kita sudah berdoa ya, sekarang Ibu mau tanya nih, untuk, kehadiran, anak-anak semua, apakah ada yang tidak hadir nih temannya? Apakah ada yang sakit ataupun izin? Oke, tidak ada ya, berarti alhamdulillah semuanya hadir. Oke, jadi, ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau kasih referensi sedikit nih. Karena bilangan bulat dan pecahan ini ternyata sudah loh dipelajarin di SD atau sekolah dasar. Jadi kalian ini pasti sudah tahu ya, apa tuh namanya, sebagian besar gitu ya, garis besarnya gitu. Ya, jadi bilangan bulat dan pecahan ini. Terus ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ami Fatika Rani dengan NIM 2005046064. Ya, langsung saja untuk kompetensi dasarnya. Ya, yaitu pertama, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif dan negatif, dan pecahan, di mana pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kemudian kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa pecahan itu ada yang dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu materi ya. Ingat materi kita sekarang yaitu tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian proyeknya, kemudian tanya jawab dan diskusi, dan yang terakhir yaitu penilaian. Baik, langsung saja Ibu jelaskan mengenai bilangan bulat ya. Ya, sekarang nih, apa itu bilangan bulat? Ada yang tahu? Oke, belum tahu ya ternyata. Oke, jadi sebelum kita mengetahui apa itu bilangan bulat, nah Ibu memberikan suatu contoh bilangan bulat pada kehidupan nyata, ya. Nih, Ibu kasih gambar. Ya, nah coba ada yang tahu nggak? Ini gambar apa ya? Ya? Oke, betul. Tepuk tangan ya. Iya, jadi ini adalah gambar termometer. Betul. Nah, oke. Pernahkah kalian mengukur suhu badan menggunakan termometer? Ya, pasti kalian pernah ya, ataupun adik kalian atau ke saudara kalian itu biasanya kan demam gitu kan. Jadi kalau sebelum demam itu pasti kalian mengukur suhu badannya menggunakan apa? Ya ini, menggunakan termometer. Dimana biasanya kalau orang demam itu suhunya 30 ke atas ya, atau 35, 36, 37, bahkan sampai ada yang 40. Nah, suhu badan itu menentukan apa? Kalau misalkan 40 berarti tinggi ya. Nah, berarti badannya apa-apa panas, betul. Nah, tetapi di termometer itu ada juga nih suhu yang namanya negatif nih. Angkanya negatif ya, negatif 10 misalkan. Nah, berarti itu menandakan bahwa suhunya dingin. Iya, kalau misalkan dia sampai minus itu berarti dingin. Kalau misalkan di atas
30-an atau bahkan sampai 40, sampai ke atasnya lagi, itu berarti suhunya panas ya. Oke, kemudian nah di sini Ibu menggambarkan suatu garis bilangan ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini merupakan garis bilangan nih yang warna hitam ini ya. Nah, jangan lupa untuk di ujung garis ini digunakan ya digambarkan suatu panah. Iya, di sini adalah pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Di sini ada angka negatif 5, ini baca negatif ya. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Kemudian ini adalah 0, di sini 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Di sini. Nah, di sini untuk yang berpanah warna biru, ya, sekali lagi, ini adalah bilangan yang berada di sebelah kanan angka 0. Ini merupakan bilangan bulat positif, ya. Nah, semakin ke kanan, itu namanya bilangan bulat positif. Tetapi yang berarah panah warna merah ini, dia semakin ke kiri atau sebelah kirinya angka 0, ini merupakan bilangan bulat negatif. Ingat ya, ini merupakan bilangan negatif. Ya, jadi kalau yang sebelah kanan ini, sebelah kanannya 0 itu bilangan positif, kalau yang sebelah kirinya angka 0 ini merupakan bilangan negatif. Ya, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, paham ya? Oke, terus kalau bilangan bulat positif aja, ini kan pasti dimulai dari angka 1 ya. Nah, jadi bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 itu biasa disebut dengan bilangan asli. Ya, jadi nama lain dari bilangan bulat positif itu adalah bilangan bilangan asli. Nah, tapi kalau misalkan bilangan yang dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu merupakan bilangan cacah. Iya, jadi kalau misalkan bilangan asli, itu dimulai dari angka 1. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Tetapi kalau bilangan bulat itu dimulai dari sini nih. Nah, dari yang seterusnya nih, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, 1, negatif 1, 0. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Inilah yang merupakan bilangan bulat. Perlu diingat ya. Nih, ingat ya, istilah lain dari bilangan bulat positif. Nih. Ya, bilangan bulat positif ini ya adalah bilangan asli. Sedangkan untuk gabungan dari bilangan bulat positif dan 0, nih bilangan bulat positif dan 0, jadi dimulai dari angka 0 itu disebut bilangan cacah. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Nah, diingat bahwa bilangan bulat itu dari titik-titik ini maksudnya negatif 3 dan seterusnya, ada negatif 4, negatif 5, dan seterusnya, bahkan tak terhingga. Nih, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya ini merupakan bilangan bulat. Kemudian kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu merupakan bilangan cacah. Kemudian untuk bilangan asli itu ingat dimulai dari angka 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu merupakan bilangan asli. Iya, jadi sini ada 3 jenis bilangan ya. Ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, ada bilangan asli. Iya. Sampai di sini apakah paham? Apakah masih ada yang bingung? Oke, tetap paham ya. Oke. Nah, yuk kita mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Di sini Ibu ada kasih soal nih. Nih, coba tentukan urutan bilangan bulat positif berikut dari yang terkecil. Nah, di sini Ibu ada kasih soal, ada 35, ada 19, ada 365, ada 356. Nah, coba urutkan dari yang terkecil.
Nah, coba perlu perhatikan bahwa nih, dua bilangan yang di sebelah kiri ini posisi tertingginya adalah puluhan ya. Nah, di sini puluhannya 3, di sini puluhannya 1. Kemudian, dua bilangan di sebelah kanan tersebut, ini posisi tertingginya adalah ratusan. Di sini ratusannya angka berapa? Iya, benar. Ratusannya adalah angka 3. Pintar ya. Oke, kemudian di sini juga ratusannya adalah angka 3. Nah, ternyata 3 sama 3 itu sama. Berarti kita nggak bisa memperbandingkan ratusannya. Berarti kita bandingkan ke bagian puluhannya. Nah, di sini puluhannya adalah angka berapa? Ayo, anak-anak. Iya, benar. Di sini adalah posisi puluhannya adalah angka 6. Pintar. Kemudian di sini posisi puluhannya adalah angka 5. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dari keempat bilangan tersebut, nah yang paling kecil adalah, ya yang pertama adalah 19, karena nih puluhannya adalah 1, kan paling kecil. Kemudian, iya benar 35. Kemudian 356. Coba yang terakhir berapa? Iya, pintar. 365. Oke, dari sini paham kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Ibu masih ada soal lagi kok. Nah, sekarang coba kita tentukan urutan bilangan bulat negatif. Ingat ya, negatif, kalau yang tadi positif, sekarang negatif, dari yang terkecil. Nah, di sini ada soal nih, negatif 5, negatif 2, negatif 35, negatif 17. Oke, coba adik-adik, apakah ada yang tahu bilangan bulat negatif ini yang paling kecil angka berapa? Iya, berapa? Negatif 35 atau negatif 2? Iya, berapa? Negatif 2? Oke, berani menjawab ya, pintar. Tapi perlu diingat bahwa bilangan bulat negatif itu, kalau misalkan semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Ya, oke. Di sini coba Ibu kasih contoh. Misalkan ini bilangan bulat positif ya. Antara angka 1 sama angka 6. 1 sama 6 besar mana? Iya, pintar. Angka 6 ya. Terus Ibu tanya lagi, kalau misalkan negatif 1 dengan negatif 6, besar mana? Nah, bukan negatif 6 ya, tetapi yang lebih besar adalah negatif 1. Perlu diingat sekali lagi bahwa bilangan negatif itu semakin besar bilangannya, maka nilainya itu semakin kecil ya. Oke. Jadi sudah paham kan apa yang Ibu ucap tadi? Berarti dari keempat bilangan tersebut, mana nih yang paling kecil? Iya, pintar. Ya, jadi yang paling kecil itu adalah negatif 35. Kemudian berapa? Iya, betul, negatif 17. Kemudian, iya, negatif 5. Dan yang terakhir adalah negatif 2. Pintar. Oke. Hebat ya, ternyata anak-anak. Oke, sekarang masih semangat ya, karena kita masuk ke bilangan pecahan nih. Iya. Oke, sama seperti tadi ya. Ada yang tahu nggak bilangan pecahan itu apa? Oke, ada yang tahu? Bilangan yang dipecah-pecah. Oke, mungkin bisa perhatikan lagi ya. Ini ada ilustrasi berikut. Nah, coba ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, benar. Ini ada gambar pizza ya. Wah, jadi gambar makanan ini ya, biar tambah semangat. Oke. Ini adalah gambar pizza. Nah, di sini pizzanya itu dipotong-potong sama rata. Nah, coba Ibu tanya, ini dipotongnya sampai berapa nih? Ya, berapa? Iya, pintar. Ada 8 bagian potongan pizza ya, yang dipotong secara sama rata. Kalau misalkan Ibu ambil nih, Ibu ambil pizza yang ini nih, nah Ibu makan. Berarti Ibu mendapatkan berapa bagian? Ada yang tahu?
Iya, betul. Ih, siapa itu? Ih, hebatnya. Ya, berarti Ibu mendapatkan bagian 1/8 pizza. Pintar ya? Oke. Jadi, bilangan pecahan itu bisa disebut bagian dari keseluruhan, juga bisa disebut dengan rasio atau perbandingan. Dan ingat bahwa pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan B itu tidak sama dengan 0. Ya, oke, bagus ya. Ada yang nanya nih, kenapa B-nya itu tidak sama dengan 0? Oke, bagus ya pertanyaannya. Nah, kenapa di sini ada syaratnya bahwa B itu tidak sama dengan 0? Nah, perlu diperhatikan bahwa pecahan itu kan bentuknya A per B ya. Jadi kalau misalkan B-nya itu sama dengan 0, otomatis ekuivalen dengan A per 0. Nah, bilangan berapapun kalau dibagi 0 itu hasilnya apa? Tidak terdefinisi, maka tidak bisa ya. Jadi kita tidak menggunakan B itu sama dengan 0, justru kita tidak dapat nilainya. Nah, maka dari itu perlu diberi syarat di mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, bagus ya pertanyaannya. Bagus banget. Oke. Kasih tepuk tangan dulu ya. Ibu sangat berapresiasi banget. Nah, terus A-nya ini disebut apa ya? Oke, jadi A-nya itu disebut pembilang. Kemudian B-nya disebut, ya namanya penyebut. Oke, terus pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk apa? Yang pertama namanya pecahan biasa. Ya, kemudian ada juga namanya pecahan campuran. Ada juga namanya desimal dan dalam bentuk persen. Jadi ada 4 ya. Apa yang pertama? Iya, pecahan biasa. Kedua, pecahan campuran. Ketiga, desimal. Betul. Yang keempat, persen. Bentar ya. Kemudian, ya, merubah bentuk pecahan. Nah, di sini Ibu ada kasih soal pecahan biasa, yaitu 50/4. Di sini 50/4 itu akan Ibu ubah menjadi pecahan campuran. Bisa loh. Ya, jadinya adalah 12 2/4. Lah, kok bisa dapet itu sih, Bu? Nah, oke, Ibu kasih caranya ya. Jadi, 50 itu kita bagi dengan 4. Nah, hasilnya adalah 12. Tapi ingat, itu masih ada sisanya. Sisanya adalah 2. Nah, sisanya tadi itu kita buat menjadi pembilang. Nah, sisanya adalah 2, dan 2 itu kita ubah menjadi pembilangnya. Kemudian 4, ini tetap menjadi penyebut. Jadi 50/4 kalau diubah menjadi pecahan campuran adalah 12 2/4. Ya, kemudian kalau di dalam bentuk desimal. Nah, seperti ini ya. 50/4 sama dengan 1250/100 sama dengan 12,5. Loh, ini kok penyebutnya 100 ya, Bu? Nah, di sini Ibu kasih cara di mana penyebutnya ini Ibu buat menjadi 100. Kenapa? Karena biar lebih mudah, karena itu yang paling mudah ya. Nah, jadi 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Berapa? Iya, betul 25 ya. Nah, kalau misalkan penyebutnya itu dikalikan dengan 25, berarti pembilangnya juga dikalikan dengan 25. Iya, jadi ya ini dikali 25. Ya, jadi hasilnya 100. Kemudian 50 dikali 25 hasilnya 1250. Nah, jadi 1250/100 itu kalau dibentukkan pecahan, mohon maaf, kalau dibentuk desimal jadinya 12,50 di sini ya. Ya, 12,50. Atau bisa 12,5 juga sama ya. Jadi inilah bentuk desimalnya. Kemudian kalau bentuk persennya. Oke, untuk bentuk persennya, nih, 50/4 ya.
Nah, ini tadi yang sudah bentuk desimal tadi. Sudah tahu ya, paham? Nah, kalau persen itu dikalikan dengan 100%. Nah, sehingga 100 ini dikalikan dengan 100 ini kan jadinya 1 ya. Jadi 1 dikali 1250% sama juga dengan 1250%. Inilah bentuk dari 50/4 yang diubah menjadi persen. Oke, paham ya? Iya. Kita lanjut. Nah, di sini Ibu ada kasih soal. Tentukan urutan bilangan pecahan berikut dari yang paling kecil. Nah, di sini ada 3/5, ada 2/4, ada 7/10, ada 1/20. Nah, kita urutkan dari yang terkecil. Nah, ini caranya gimana ya? Oke. Perlu diingat bahwa pecahan itu, kalau kita mengurutkan, langkah pertama, kita harus samakan dulu semua penyebutnya. Sini ada 5, 4, 10, dan 20. Ini merupakan KPK dari 20. Nah, berarti kita samakan bahwa penyebutnya itu 20. Ya. Nah, kalau misalkan penyebutnya ini 20, otomatis pembilangnya adalah berapa? 20 dibagi 5 itu hasilnya adalah 4. Kalau 4 dikali 3 hasilnya 12. Pintar. Kalau yang ini, sama ya, penyebutnya 20 juga. Nah, 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 2, 10. Pintar. Kalau yang ini, sama ya, penyebutnya kita jadikan 20. Berarti 20 itu dibagi 10, hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 7 hasilnya 4. Iya, 14. Kalau ini sudah ya, sama karena penyebutnya 20. Ya, karena di sini penyebutnya sudah sama semua, kita lihat pembilangnya. Nah, pembilangnya nih yang paling kecil mana? Iya, yang paling kecil adalah ini, 1 ya, 1/20. Kemudian yang kedua, nih, 10/20. Nah, dari hasil 2/4. Kemudian yang paling kecil lagi, iya, 12/20 atau 3/5. Ya, kemudian yang terakhir adalah, ya, ini 14/20 atau 7/10. Paham ya? Jadi perlu diingat, untuk mengurutkan bilangan pecahan itu, kita samakan dulu semua penyebutnya, kemudian kita bisa menentukan dari pembilang tersebut, mana yang paling kecil, atau bahkan yang paling besar, gitu ya, sesuai dengan pertanyaannya. Nah, sekarang ada nih, tentukan urutan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Kalau tadi kan dalam bentuk pecahan biasa semua ya. Nah, sekarang ini ada 4 bentuk. Ada 4 bentuk. Yang pertama ini namanya apa yuk? Ya, ini merupakan pecahan campuran. Oh, pecahan biasa, mohon maaf ya, pecahan biasa. Kemudian ini ada desimal, ya, pinter. Kalau yang ini namanya? Iya, sama ya, ini namanya pecahan biasa juga. Kalau yang ini? Iya, pintar. Ini namanya persen. Oke, sekarang kita urutkan nih dari yang terkecil. Nah, di sini Ibu mau coba, bisa nih mau diubah dalam bentuk pecahan biasa, atau persen, ataupun desimal, bisa juga ya. Tapi di sini Ibu ubah menjadi desimal aja. Jadi 12/8 itu kalau misalkan kita ubah menjadi desimal adalah 1,5. Jadi 1,5 ya. Mohon maaf, ini 5 ya. Ya, kalau ini tetap ya, ini desimal, berarti nggak usah diubah-ubah lagi. Kemudian di sini ada 7 per berapa itu? 20 ya. Oke, kalau 7/20 itu 0,35. Ya, dapat dari mana ini? Dari 7 dibagi 20 gitu ya. Terus kalau 63/100 itu, iya, 0,63. Mohon maaf ya, tulisannya Ibu
Tidak karuan. Ya, jadi kalau 12/8 ini kalau diubah menjadi desimal adalah 1,5. Ini 0,53 tetap. Kalau 7/20 itu diubah jadi desimal 0,35 ya. Kemudian 63% kalau diubah desimal menjadi 0,63. Dari sini paham? Oke, Ibu lanjut ya. Jadi mana nih urutan yang paling benar? Oke, dari di sini yang paling kecil mana? Iya, betul ya, di 0,35 atau 7/20. Pintar. Kemudian berapa? Ya, betul, 0,53. Terus? Pintar, 0,63 atau 63%. Yang terakhir adalah 1,5 atau 12/8. Oke, pintar-pintar semua ya. Iya. Nah, di sini Ibu ada kasih nih cara mudahnya, di mana untuk membandingkan bilangan bulat positif. Nah, ini ya cara mudah untuk membandingkan bilangan bulat positif. Dimana semakin besar bilangannya, maka semakin besar juga nilainya. Nah, di sini Ibu kasih contoh, misalkan 43 itu kan pasti lebih besar dari 34. Sama kayak Ibu tadi kasih contoh, kayak 1 sama 6. Pasti yang lebih besar adalah 6. Berarti 6 itu lebih besar dari 1. Nah, di sini juga ada nih cara mudah untuk membandingkan bilangan bulat negatif. Nih, perlu diingat bahwa semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Nih, Ibu kasih contoh, misalkan negatif 34 itu lebih besar dari negatif 43. Walaupun kita lihat ini lebih besar 43, tapi tidak berlaku di bilangan bulat negatif, ya. Oke. Kemudian ada juga nih cara mudah untuk membandingkan bilangan pecahan. Nah, yang pertama kita samakan penyebutnya ya. Terus kalau misalkan ada juga nih cara lain yaitu kita perkalikan silang atau perkalian silang. Di sini Ibu ada kasih contoh 2/6 titik 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 4/9. Nah, kita bandingkan mana nih yang lebih besar atau lebih kecil. Untuk cara perkalian silangnya, nah ini disilang nih. Atau 2 dikali 9. Nah, ini 2 dikali 9. Kemudian nih 6 atau 4 dikali 6. 6 dikali 4 nih. Ini yang disebut namanya perkalian silang ya, anak-anak. Nah, terus 2 dikali 9 hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 18 ya. Kemudian kalau 4 dikali 6 hasilnya 24. Nah, jadi 18 sama 24 atau perbandingannya. Berarti 18 itu lebih. Iya, pintar. Lebih kecil ya. Jadi 2/6 itu lebih kecil dari 4/9. Oke, paham ya semuanya? Oke. Jadi, ya untuk tugasnya atau open discussion ya. Ayo kita berlatih yang 1.1 di halaman 10 di buku paket nomor 1 sampai nomor 5 ya. Jadi untuk solusinya kita akan bahas bersama-sama di Google Classroom ya anak-anak. Iya, jadi ini ya. Kayak sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih. Jadi ada yang tahu nggak siapa nih yang berani menjawab kesimpulan dari pertemuan kita ini apa ya? Iya, benar bahwa kita belajar mengenai bilangan bulat sama bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat itu ada bilangan yang terdiri dari apa? Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Betul. Terus ada bilangan pecahan, di mana bilangan pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, ada desimal dan persen. Oke, bagus ya. Yuk kita beri tepuk tangan dulu. Oke, baik. Untuk minggu depan, kita akan belajar mengenai perbandingan bilangan bulat dan pecahan, atau operasi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Baik, mungkin sekian dulu dari Ibu. Ibu mau mengundurkan diri dulu, kurang lebihnya mohon maaf jika Ibu banyak salah. Ya, baik, untuk ketua kelasnya pimpin doa dulu ya sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini.
Ya, baik. Ya, terima kasih ya kepada adik-adik dan jangan lupa untuk minggu depan kalian akan belajar mengenai operasi bilangan apa? Iya, operasi hitung ya, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dan juga ingat ada tugas. Nih, ayo kita berlatih di halaman 10 di buku paket ya nomor 1 sampai nomor 5. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak.